Apa jadinya jika seorang pemuda yang tampan dan kaya menikah dengan wanita yang gemuk? Perjalanan cinta ini cukup menguras air mata. Antara cinta dan kesetiaan membuat kehidupan mereka penuh drama. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Raka, seorang lelaki tampan dengan wajah yang dihiasi garis-garis maskulin dan tubuh tegap, telah menjadi idola di kalangan orang-orang kaya dan berpengaruh. Ia lahir di tengah keluarga terpandang yang memiliki kerajaan bisnis besar, dan segala sesuatu dalam hidupnya selalu serba sempurna. Orang tuanya, terutama sang ibu, sangat mendambakan agar Raka menjadi sosok yang tidak hanya sukses dalam dunia bisnis, tetapi juga tampak sempurna di mata publik. Bagi keluarga mereka, citra adalah segalanya. Tak ada ruang untuk kegagalan atau kesalahan. Pekerjaan yang dilakukannya dengan penuh dedikasi membuatnya semakin dikenal sebagai pebisnis muda yang sukses. Raka menjadi ikon di dunia korporat, seringkali diundang dalam acara-acara penting, konferensi, dan seminar sebagai pembicara utama. Kehadirannya di ruang sosial selalu menarik perhatian banyak orang, dan statusnya sebagai seorang yang sempurna semakin terukir dalam benak publik. Namun, di balik semua pencapaian dan ketenaran itu, Raka merasa hidupnya semakin kosong. Walaupun ia memiliki segala yang diinginkan banyak orang, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa diukur dengan uang, popularitas, atau kekayaan. Raka sering merasa cemas, seakan hidupnya selalu dikelilingi oleh ekspektasi orang lain. Ia merasa seperti boneka yang bergerak mengikuti irama yang ditentukan oleh orang tuanya. Ia merindukan kebebasan, kebebasan untuk membuat pilihan hidupnya sendiri, kebebasan untuk mencintai dengan caranya sendiri. Namun, rasa terikat pada keluarga dan tanggung jawab besar yang ia pikul seringkali menahannya. Raka terjebak dalam dunia yang penuh kemewahan. Tetapi sangat sedikit ruang untuk kebahagiaan pribadi. Pada suatu hari, kehidupan Raka akan berubah drastis. Di luar dugaannya, ia dipertemukan dengan seorang wanita yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Wanita itu bernama Amara, yang dipilihkan oleh orang tuanya sebagai calon istrinya. Amara adalah seorang gadis yang sederhana, dengan tubuh gemuk dan penampilan yang jauh dari standar kecantikan masyarakat yang biasa dipuja-puja oleh keluarga dan teman-temannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Amara. Ia memiliki kepribadian yang sangat baik hati, penuh kasih sayang, dan selalu menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri. Amara bukan tipe wanita yang menarik perhatian orang dengan penampilannya. Tubuhnya yang gemuk seringkali menjadi bahan perbincangan di belakangnya, baik di acara-acara sosial maupun di lingkup kerja Raka. Namun, meski begitu, Amara memiliki daya tarik yang lebih mendalam, dari cara berbicaranya yang lembut hingga sikapnya yang selalu penuh perhatian. Di balik penampilannya yang tidak sempurna menurut pandangan banyak orang, Amara memiliki kehangatan yang mampu membuat siapapun merasa nyaman di sekitarnya. Pernikahan itu pun digelar dengan sangat megah. Semua keluarga besar, kolega bisnis, dan teman-teman dekat diundang untuk hadir. Acara tersebut diwarnai dengan segala kemewahan, bunga-bunga mahal, gaun pengantin yang mewah, dan catering yang menyajikan hidangan terbaik. Semua orang memuji kecantikan Amara, meskipun Raka tahu dalam hatinya bahwa banyak orang yang akan membandingkannya dengan sosok wanita ideal yang lebih ramping dan cantik menurut standar sosial. Namun, Amara tidak merasakan hal yang sama. Meskipun ia tahu bahwa Raka tidak mencintainya dengan sepenuh hati, ia berusaha menjalani pernikahan ini dengan segala kasih sayang yang dimilikinya. Amara tahu bahwa ia tidak memenuhi standar fisik yang diinginkan oleh Raka, tetapi ia percaya bahwa cinta bukan hanya soal penampilan. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk suaminya, berharap suatu saat Raka akan melihatnya bukan hanya sebagai istri yang dipilihkan oleh keluarganya,
Tetapi sebagai pasangan sejati yang bisa mengisi hidupnya dengan kebahagiaan dan cinta, hari demi hari, Amara terus berusaha menjaga rumah tangganya, meski seringkali ia merasakan ketidakadilan dalam perlakuan Raka. Ia tahu bahwa suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sering pergi dengan rekan-rekan bisnis atau bertemu dengan teman-teman dari lingkaran sosialnya. Amara menerima semua itu dengan lapang dada, meskipun di dalam hatinya ia merasa kesepian. Ia berharap bahwa suatu hari nanti, Raka akan mengerti dan mencintainya lebih dari sekadar kewajiban, namun, semakin lama, semakin jelas bagi Raka bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan perasaan kosong yang ia rasakan dalam pernikahan ini. Ketegangan dan keraguan semakin melingkupi hidupnya, sementara Amara tetap berusaha untuk mencintainya dengan tulus. Dan meskipun Raka tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya, ia juga tahu bahwa Amara adalah sosok yang penuh kasih, seseorang yang mungkin pantas mendapatkan lebih dari sekadar perhatian yang diberikan kepadanya. Seiring berjalannya waktu, perasaan Raka terhadap pernikahannya dengan Amara semakin berkembang menjadi sebuah ketidaknyamanan yang terus membayangi hidupnya. Meskipun Amara berusaha memberikan segalanya dengan penuh kasih sayang, Raka merasa semakin terperangkap dalam hubungan yang tidak ia pilih dengan sepenuh hati. Ketika ia memandang Amara, ia selalu teringat pada penampilan fisiknya, sesuatu yang sangat berbeda dengan standar kecantikan yang ada di dunia sosial dan profesionalnya. Rekan-rekan di kantor seringkali mengejeknya tanpa sadar, melontarkan komentar-komentar yang menyakitkan mengenai Amara. Mereka tidak pernah peduli dengan perasaan Raka, dan itu semakin memperburuk perasaannya. Ketika mereka berkumpul di ruang rapat atau di acara perusahaan, mereka akan dengan terang-terangan membicarakan Amara, tanpa ragu-ragu atau rasa bersalah. Raka, kok bisa sih kamu menikah sama yang begitu? Itu istri kamu, tanya Arman, seorang rekan kerja yang terkenal dengan celoteh-celotehnya yang kasar. Gimana sih, Raka, kok bisa dapat istri yang begini, kata Denny, seorang manajer muda yang seringkali tertawa terbahak-bahak di tengah-tengah percakapan mereka. Raka hanya bisa tersenyum kaku, berusaha untuk menutupi rasa malu yang semakin menggunung. Namun, di dalam hatinya, kata-kata itu terus terngiang-ngiang. Pada awalnya, Raka mencoba untuk mengabaikan ejekan-ejekan itu. Ia berusaha berpikir positif, mengatakan pada dirinya bahwa ia menikahi Amara karena keluarganya menginginkannya, bukan karena penampilannya. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan dari lingkungan sosial semakin besar. Raka merasa malu. Ia merasa seolah-olah ia telah membuat keputusan yang salah, memilih Amara hanya karena kewajiban, bukan karena cinta yang tulus. Ia mulai berpikir bagaimana orang-orang di sekitarnya, teman-teman, bisnis, kolega, bahkan orang tuanya, melihatnya. Dan semakin ia mencoba untuk mengabaikan hal tersebut, semakin besar rasa ketidaknyamanan itu tumbuh dalam dirinya. Kehidupan pribadinya yang tampaknya sempurna mulai retak. Ia semakin sering menghindar dari Amara, memilih untuk menghabiskan waktu di luar rumah atau sibuk dengan pekerjaan daripada berbicara dengan istrinya. Amara, yang selalu mencoba memberikan perhatian penuh dan menunjukkan cinta kepada Raka, merasa semakin terasingkan. Dia merasa bahwa suaminya mulai menjauh, dan meskipun ia tidak pernah mengungkapkan hal itu secara langsung, hatinya sangat terluka. Di saat yang sama, kehidupan di kantornya menjadi semakin tidak nyaman. Reputasinya sebagai suami mulai menjadi bahan pembicaraan di belakangnya. Pujian dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya semakin terasa penting baginya, dan perlahan-lahan, rasa terisolasi dari kehidupan pribadinya membuat Raka mencari perhatian di tempat lain. Ia merasa cemas, seolah-olah seluruh dunia sedang menilai dirinya. Dan ketika ia bertemu dengan Sarah, seorang sekretaris muda yang baru saja bergabung di perusahaan keluarganya, ia merasa seolah-olah ia menemukan pelampiasan dari rasa kosong yang semakin dalam-dalam dirinya.
Sarah adalah wanita muda yang cantik, ramping, dan penuh percaya diri. Penampilannya yang memikat dan caranya berinteraksi dengan orang-orang membuatnya mudah menarik perhatian siapa saja, termasuk Raka. Di awal pertemuan mereka, Raka hanya melihatnya sebagai rekan kerja yang profesional dan berbakat. Namun, seiring berjalannya waktu, Raka mulai merasakan adanya ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Sarah, yang baru bekerja di perusahaan keluarganya, sangat menghargai Raka sebagai sosok bos yang ramah dan rendah hati. Mereka sering berinteraksi dalam rapat atau pembicaraan bisnis, namun semakin sering Raka mengajaknya untuk makan siang bersama di luar kantor. Makan siang yang awalnya hanya untuk membahas urusan pekerjaan, lama-lama berubah menjadi pertemuan pribadi yang semakin intim. Raka mulai merasa nyaman dengan Sarah. Ia merasa dihargai dan diperhatikan dengan cara yang tidak pernah ia rasakan dalam pernikahannya dengan Amara. Setiap kali bersama Sarah, Raka merasa dunia di sekelilingnya seolah berhenti sejenak. Ia merasa hidupnya memiliki arti lagi. Sarah, yang menyadari perhatian khusus yang diberikan Raka, mulai meresponsnya dengan cara yang lebih terbuka. Mereka berbicara lebih banyak, berbagi cerita tentang kehidupan pribadi mereka, dan saling memberi dukungan emosional. Raka yang selama ini terjebak dalam kesepian dan kebingungannya, merasa menemukan sesuatu yang baru dalam Sarah, sesuatu yang seolah mengisi kekosongan hatinya. Rasa terisolasi dan kecewa terhadap pernikahannya mulai terobati oleh perhatian yang diberikan Sarah. Pada suatu malam yang gelap, saat Amara sedang tidur, Raka memutuskan untuk bertemu dengan Sarah. Mereka menghabiskan waktu berdua, berbicara tentang segala hal. Hingga akhirnya, saat suasana semakin akrab, keduanya berakhir dalam pelukan yang penuh gairah. Itu adalah langkah pertama dalam perjalanan perselingkuhan mereka. Raka, yang selama ini mengabaikan kebutuhan emosionalnya, merasa bebas dalam pelukan Sarah. Sarah pun merasa bahwa ia telah mendapatkan perhatian dan pengakuan yang ia inginkan dari pria yang sukses dan terhormat. Ketika hubungan mereka semakin intens, Raka semakin sulit untuk memisahkan antara kewajiban dan keinginan. Hubungan dengan Sarah semakin berkembang, dan meskipun Raka masih hidup bersama Amara, ia semakin terjebak dalam dunia yang penuh rahasia dan kebohongan. Rasa malu dan cemoohan yang ia terima di tempat kerja semakin menyudutkan Raka, tetapi dalam dirinya, ia merasa bahwa perselingkuhan ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari hidup yang semakin mengekangnya. Amara merasa ada yang aneh dengan sikap Raka belakangan ini. Ia sering menghindari percakapan, dan setiap kali ia bertanya tentang hari-hari Raka, suaminya selalu memberikan jawaban yang datar dan terkesan menghindar. Hatinya mulai merasa ada yang tidak beres, namun ia tidak ingin terlalu curiga. Amara selalu percaya bahwa cinta dalam pernikahan mereka bisa mengatasi segala masalah, bahkan meskipun Raka sering tampak lebih sibuk dengan pekerjaan dan jarang berada di rumah. Namun, suatu hari, kenyataan itu datang menghantamnya dengan cara yang paling tak terduga. Amara sedang duduk di ruang keluarga, memeriksa beberapa pesan di ponsel. Ketika tiba-tiba sebuah pesan masuk. Ia tidak tahu mengapa, tetapi matanya tertuju pada pesan yang datang dari nomor yang tidak dikenalnya. Saat membuka pesan itu, ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pesan-pesan itu adalah percakapan antara Raka dan Sarah. Tidak ada kata-kata yang disembunyikan, hanya keintiman dan percakapan mesra yang tidak pernah seharusnya terjadi. Salah satu pesan yang mengusik perasaannya adalah, "Aku merasa tenang setiap kali kita bersama. Kamu membuatku." Dengan segalanya, Raka. Kemudian, ada juga pesan lain dari Raka yang berbunyi, "Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa menahan diri lagi. Kamu yang membuatku merasa hidup." Amara terdiam, matanya mulai berkabut oleh air mata yang sudah tak tertahankan. Semua yang selama ini ia curigai, semua rasa sakit yang ia rasakan,
kini terbukti dengan jelas. Suaminya, pria yang ia nikahi dengan penuh harapan dan cinta, telah berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Hati Amara hancur berkeping-keping. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu, jika ia melampiaskan emosinya sekarang, semuanya akan semakin kacau. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, sebelum akhirnya memutuskan untuk menghadapi suaminya. Pagi itu, setelah Raka pulang kerja, Amara sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya pucat, namun matanya terlihat tegas. Raka, yang baru pulang, tampak sedikit terkejut melihat suasana rumah yang sunyi dan canggung. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Amara menatapnya dengan mata yang penuh perasaan. "Raka, aku tahu tentang kamu dan Sarah," katanya dengan suara yang tidak bergetar, meskipun hatinya sedang hancur. "Aku tahu kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Aku tahu semua yang terjadi antara kalian. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini, Amara, aku. Raka terhenti sejenak, kebingungannya membuatnya sulit untuk berkata-kata. Ia tahu ia harus menghadapinya, tapi rasa bersalah dan egoisnya lebih kuat. "Kamu sudah tahu, kan? Kita tidak bisa lanjutkan hubungan ini. Aku ingin menceraikanmu." Begitu mudahnya bagi kamu untuk mengatakannya, kata Amara, suaranya hampir tak terdengar, namun tajam. "Aku mungkin bukan wanita yang sempurna menurutmu, Raka. Tapi aku selalu memberikan cinta dan perhatian. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Tapi kamu memilih untuk mengkhianatiku dan malah menginginkanku pergi begitu saja." Amara menatap Raka dalam diam, seakan mencoba menimbang semua kata-kata yang telah terucap. Hatinya sakit, lebih sakit dari yang pernah ia bayangkan. Namun, jauh di dalam hatinya, Amara merasa bahwa ia telah cukup sabar. Ia telah cukup menderita dalam hubungan ini. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mencintai seseorang yang tidak menghargainya, yang memilih untuk menyakiti hati dan perasaannya demi kebahagiaan diri sendiri. "Raka, aku tidak ingin hidup seperti ini lagi," kata Amara pelan, matanya yang semula penuh air mata kini mulai menunjukkan ketegasan. "Aku akan pergi. Aku tidak akan tinggal dalam pernikahan yang kosong ini. Aku tidak akan menjadi orang yang terus-terusan dikhianati. Aku akan mencari kebahagiaan untuk diriku sendiri." Amara tidak menangis lagi. Ia tahu bahwa pernikahan ini sudah berakhir. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa saling menghormati. Semua harapan yang pernah ia miliki, semuanya runtuh hanya dalam sekejap. Keputusannya untuk pergi, meskipun sangat berat, menjadi jalan terbaik bagi dirinya untuk menyembuhkan luka yang telah begitu lama ia pendam. Setelah perceraian yang mengejutkan, Amara merasa seperti kehidupannya hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang mendalam akibat pengkhianatan Raka semakin menyiksa hatinya. Namun, meskipun perasaan itu datang begitu kuat, Amara tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Ia memutuskan untuk bangkit, untuk merubah hidupnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang pernah dipandang sebelah mata. Dengan tekad yang bulat, Amara mulai merancang rencana untuk mengubah hidupnya. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, mengatasi rasa sakit dan kecewa dengan cara yang positif. Salah satu keputusan pertama yang ia buat adalah mengikuti program diet ketat yang sudah lama ia impikan. Selama bertahun-tahun, Amara sering merasa minder dengan penampilannya, merasa bahwa tubuhnya yang gemuk menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan penghargaan dan perhatian yang pantas ia terima. Namun kali ini, ia ingin melakukan sesuatu yang bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain,
tetapi untuk dirinya sendiri. Setiap pagi, ia mulai berolahraga, berlari, bersepeda, atau mengikuti kelas kebugaran. Awalnya, tubuhnya terasa lelah dan berat, namun Amara tidak menyerah. Ia ingin melihat dirinya menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan tentu saja lebih percaya diri. Perubahan itu tidak datang dengan mudah. Ada banyak hari ketika ia merasa ingin menyerah, ketika godaan untuk kembali ke kebiasaan lama datang begitu kuat. Namun, setiap kali rasa malas datang, ia teringat akan Raka. Ingat bagaimana pernikahannya yang gagal dan bagaimana ia selalu merasa tidak cukup baik. Itu adalah motivasi yang cukup besar untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu, perubahan itu mulai terlihat. Tubuh Amara menjadi lebih ramping, lebih bugar, dan lebih energik. Namun, yang lebih penting dari sekadar perubahan fisik adalah perubahan dalam dirinya. Tumbuh pesat, seiring dengan tubuhnya yang semakin sehat dan proporsional. Amara yang dulu selalu merasa rendah diri kini menjadi wanita yang berdiri tegak, dengan senyum yang penuh percaya diri. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, lebih mampu mengendalikan hidupnya, dan lebih bebas dari bayang-bayang masa lalu. Namun, perubahan Amara tidak berhenti di situ. Pola pikirnya juga mulai berubah. Ia tidak lagi merasa dirinya terbatas oleh status sebagai istri dari seorang pria kaya. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang Raka yang dulu pernah mempermalukannya. Amara memutuskan untuk mengejar cita-cita yang selama ini tertunda, cita-cita yang sering ia abaikan karena harus mengikuti peran sebagai seorang istri yang baik dan setia. Kini, ia ingin mencapai tujuan hidupnya, menjadi wanita yang mandiri dan sukses dengan caranya sendiri. Mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan keluarga Raka adalah langkah besar pertama bagi Amara. Awalnya, ia merasa ragu. Banyak orang mungkin akan menganggapnya sebagai wanita yang hanya mencari perhatian atau berusaha kembali kepada mantan suaminya. Namun, Amara tahu betul apa yang ia inginkan. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, bahkan tanpa bergantung pada Raka yang dulu mengabaikannya. Dengan keyakinan yang baru, Amara melamar pekerjaan di perusahaan keluarga Raka. Ia tahu bahwa bekerja di sana akan menghadirkan tantangan besar, terutama karena ia pernah menjadi bagian dari keluarga itu sebagai istri Raka. Namun, ia ingin membuktikan pada diri sendiri dan pada orang lain bahwa ia memiliki lebih dari sekadar penampilan fisik. Ia punya kecerdasan, ketekunan, dan semangat yang bisa membawanya sukses. Ketika akhirnya diterima bekerja di perusahaan tersebut, Amara merasa seperti meraih kemenangan besar. Meskipun awalnya ia merasa canggung dan tidak nyaman, perlahan ia mulai menunjukkan kualitas dirinya. Dalam beberapa bulan pertama, ia bekerja keras, menampilkan kemampuannya, dan tidak pernah menyerah meski banyak orang menganggapnya hanya mantan istri Raka yang mencoba menunjukkan diri. Namun, semakin Amara membuktikan dirinya, semakin banyak pula orang yang mulai mengakui kemampuannya. Ia berhasil membangun hubungan profesional yang kuat dengan banyak klien dan kolega, dan bahkan mulai mendapatkan perhatian dari atasan-atasannya yang sebelumnya tidak terlalu menganggapnya. Keberhasilannya bukan hanya tentang penampilannya yang kini memikat, tetapi juga tentang kerja keras dan dedikasi yang ia tunjukkan. Pagi itu di kantor, Amara sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sejak bergabung dengan perusahaan keluarga Raka, ia mulai membangun reputasi dan karirnya dengan baik. Semua orang kini menghargai kemampuannya, dan ia merasa lebih dihargai daripada sebelumnya. Ia tidak lagi merasa terpinggirkan atau tidak diperhatikan. Setiap hari, ia semakin yakin bahwa keputusan untuk memulai hidup baru setelah perceraian adalah langkah terbaik yang pernah ia ambil. Namun, meskipun ia sudah berubah banyak, hidupnya tetap berjalan seperti biasa hingga satu pertemuan tak terduga terjadi. Hari itu,
Raka datang ke kantor untuk urusan bisnis perusahaan keluarganya. Amara mendengar kabar bahwa ia akan bertemu dengan Raka dalam beberapa rapat penting terkait kemitraan bisnis. Awalnya, Amara merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia sudah lama melepaskan masa lalunya bersama Raka, dan perasaannya kini jauh lebih tenang. Namun, ketika Raka masuk ke ruangan tempat ia berada, Amara merasakan sesuatu yang berbeda. Raka masuk dengan langkah ragu, matanya langsung mencari Amara. Ketika pandangan mereka bertemu, ada secercah kebingungan dan penyesalan yang terlihat di wajah Raka. Ia terperangah sejenak, melihat betapa banyaknya perubahan yang terjadi pada Amara. Wanita yang dulu ia anggap terlalu gemuk dan tidak menarik kini berdiri di depannya dengan penampilan yang jauh lebih mempesona. Amara yang dulu pendiam, kini tampak percaya diri, anggun, dan elegan. Raka merasa seperti ada pukulan telak yang menghantamnya, seolah-olah ia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Amara menyadari kehadiran Raka, tetapi ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya, seakan-akan pertemuan ini tidak berarti apa-apa baginya lagi. Beberapa detik kemudian, Raka melangkah mendekat, dan dengan hati-hati ia membuka pembicaraan. Amara, kata Raka, suaranya penuh penyesalan, saya sangat menyesal. Saya bodoh telah mengabaikanmu. Dan saya tahu saya telah menyakiti hatimu. Aku tidak pernah tahu betapa buruknya aku terhadapmu, sampai sekarang aku melihat betapa banyak perubahan yang terjadi pada dirimu. Aku benar-benar menyesal. Amara menatapnya dengan ekspresi yang datar. Mata Raka masih memancarkan rasa sesal dan harapan, namun Amara tidak lagi melihatnya dengan mata yang penuh cinta, seperti dulu. Ia menatapnya dengan dingin, namun penuh ketegasan, seakan-akan ia sudah melewati semua itu dan tidak merasa perlu untuk menggali luka lama. Kamu sudah terlambat, Raka, jawab Amara dengan suara tegas, namun tak ada amarah di dalamnya. Semua yang terjadi sudah cukup untuk saya. Saya tidak ingin kembali lagi. Kamu tidak hanya menghancurkan hati saya, tetapi juga harga diri saya. Kamu membiarkan orang-orang di sekitarmu mengejek saya, memandang saya sebelah mata, dan kamu tak pernah sekalipun membela saya. Setelah itu semua, saya sadar bahwa saya lebih baik tanpa kamu. Raka terdiam, kata-katanya seperti terhenti di tenggorokannya. Ia tahu bahwa Amara benar. Ia telah terlalu lama mengabaikan Amara, tidak peduli dengan perasaannya, dan bahkan menghancurkan kepercayaan diri wanita yang selalu mencintainya dengan tulus. Semua penyesalannya kini terasa sia-sia. Saya tahu saya salah, Amara. Tapi saya ingin memperbaiki semuanya. Saya ingin kamu tahu bahwa saya benar-benar menyesal. Saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa kamu, kata Raka, suaranya hampir putus-putus karena rasa bersalah yang semakin menekan. Amara tidak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak, menatapnya dengan pandangan yang dalam. Di dalam hatinya, ia bisa merasakan rasa sakit yang masih terpendam dalam diri Raka. Namun, jauh di dalam dirinya, Amara tahu bahwa rasa sakit itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang ia alami. Tidak cukup untuk menghapus pengkhianatan dan ketidakpedulian yang selama ini ia terima. Kamu ingin memperbaiki semuanya? Kata Amara, suara dinginnya tidak bergetar. Raka, aku sudah memperbaiki hidup. Aku telah mengangkat diriku dari rasa sakit yang kamu tinggalkan. Aku sudah menemui diriku yang baru, yang lebih kuat, dan lebih bahagia. Aku tidak butuh pengakuan atau penyesalanmu untuk itu. Kamu hanya bagian dari masa lalu yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Raka terdiam, rasa sesal semakin mendalam. Ia memandang Amara dengan penuh penyesalan,
Tetapi ia tahu bahwa apa yang ia katakan tidak akan mengubah apapun. Amara sudah tidak lagi menjadi wanita yang ia kenal dulu. Wanita yang dulu ia abaikan kini telah berubah menjadi pribadi yang mandiri dan penuh kekuatan. Amara menatapnya satu kali lagi, dan sebelum berbalik pergi, ia berkata, jangan pernah mencoba untuk mencari aku lagi, Raka. Aku sudah melupakanmu dan apa yang pernah terjadi di antara kita. Hidupku jauh lebih baik tanpa adanya kamu. Raka berdiri di sana, tercengang, merasa seolah-olah ia baru saja kehilangan kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa penyesalannya datang terlambat dan Amara, wanita yang dulu ia tak hargai, telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri tanpa dirinya. Amara berjalan pergi dengan kepala tegak, meninggalkan Raka dengan segala penyesalan dan kesalahan yang ia bawa. Raka hanya bisa memandangnya, tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat semuanya benar. Amara telah meninggalkan masa lalu, dan kini ia berjalan menuju masa depan yang lebih cerah, bebas dari bayang-bayang pengkhianatan dan luka yang pernah ditinggalkan oleh seseorang yang dulu ia percayai sepenuh hati. Beberapa minggu setelah pertemuan yang penuh penyesalan itu, Raka masih terjebak dalam pusaran pikirannya. Setiap kali ia menatap wajah Amara dalam bayangannya, rasa penyesalan yang semakin dalam terus menghantuinya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu terfokus pada penampilan, pada penilaian orang lain, dan pada citra sosial yang dibangun oleh keluarganya. Semua itu mengaburkan pandangannya terhadap makna sejati dari cinta dan kebahagiaan. Raka berusaha untuk menghubungi Amara berkali-kali. Telepon, pesan singkat, dan email ia kirimkan dengan harapan bisa berbicara dengannya. Mungkin untuk meminta maaf sekali lagi, atau bahkan untuk mencoba merayu Amara kembali. Namun, setiap kali ia mencoba, jawaban yang ia terima selalu dingin dan penuh penolakan. Amara tidak lagi ingin terlibat dengan dirinya. Semua itu membawanya ke satu kesimpulan yang semakin jelas, ia telah kehabisan waktu, dan perasaan yang dulu ia abaikan kini tidak dapat lagi dipulihkan. Demikianlah kisah ini, ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.